Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita dengarkan firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Amaran dalam hal memberikan resep tidak makan daging, bagian yang kedua. Perlu jelaskan kepada para pelajar dan para dokter, dan oleh mereka kepada yang lain bahwa di seluruh dunia, binatang sedikit banyaknya dihinggapi penyakit. Daging yang sudah dihinggapi penyakit tidak jarang ditemukan. Setiap fase penyakit dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan memakan daging hewan yang sudah mati. Kelemahan dan keletihan akibat dari perubahan makanan daging itu akan segera ditanggulangi. Para dokter harus memahami bahwa mereka tidak merangsang makan daging sebagai pembangkit tenaga dan kesehatan. Mereka yang meninggalkannya dengan bijaksana, setelah terbiasa dengan perubahan, akan mendapati jaringan-jaringan dan ototnya sehat. Seorang dokter menanyakan kepada saya, dalam keadaan tertentu jikalau saya boleh menasehati pasien untuk meminum sop ayam jikalau ia tidak dapat memasukkan yang lainnya ke dalam perut. Saya katakan, ada orang yang sakit paru-paru yang tidak dapat disembuhkan. Jika ia meminta sup ayam, berikanlah itu kepadanya. Tetapi saya akan berhati-hati. Contoh itu seharusnya tidak merusak sanatorium atau membuat alasan bagi orang lain sehingga mereka merasa perlu mendapat makanan yang sama. Saya bertanya kepada dokter ini, jika dia mempunyai kasus seperti itu di sanatorium. Dia katakan, tidak. Tetapi saya mempunyai saudara perempuan di sanatorium yang sangat lemah. Selera makannya merosot, tetapi dia masih dapat memakan sup ayam. Saya menjawab, lebih baik pindahkan dia dari sanatorium itu. Terang yang diberikan kepada saya ialah ini. Jika saudaramu yang engkau sebutkan itu mau hidup dan membangun selera akan makanan yang menyehatkan, maka semua perasaan yang menekan ini akan hilang. Dia telah membangun daya imajinasi. Musuh telah memanfaatkan kelemahan tubuhnya. Pikirannya tidak dipersiapkan untuk menanggung kesukaran setiap hari dalam kehidupan. Yang diperlukan ialah pengobatan dan penyucian pikiran, penambahan iman dan pelayanan aktif untuk Kristus. Dia juga memerlukan latihan otot dalam pekerjaan praktis di luar rumah. Salah satu berkat terbesar dalam hidupnya adalah gerak badan. Dia tidak perlu menjadi penderita cacat, tetapi harus menjadi wanita sehat yang berpikiran waras, yang siap melakukan tugasnya dengan baik dan terpuji. Semua pengobatan yang diberikan kepada saudara ini berguna hanya sedikit kecuali dia melakukan bagiannya. Dia perlu menguatkan otot dan saraf dengan pekerjaan yang memerlukan fisik. Tidak perlu dia menjadi seorang penderita cacat, tetapi dia dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.